Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, asbahal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih melanjutkan tentang Qur'aniyat yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas ayat 67 sampai 73 dari surat Al-Baqarah. 3 sifat sapi betina yang menyusahkan Bani Israel. 3 sifat sapi betina yang menyusahkan Bani Israel. Diceritakan bahasanya ada seorang yang kaya raya di kalangan Bani Israel. Kemudian karena tidak sadar, sebagian ahli warisnya itu berkeinginan untuk sesegera mungkin mendapatkan harta warisan tersebut. Maka bersepakatlah di antara mereka, salah seorang di antara mereka membunuh si saudagar kaya raya ini ataupun orang yang kaya raya ini. Setelah dibunuh, kemudian diletakkan di satu tempat, ya, di mana orang bingung siapakah yang membunuh laki-laki kaya raya ini. Mereka saling berselisih di antara mereka sendiri. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahul baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih seekor sapi. Kalau seandainya mereka melaksanakan ini langsung, maka mudahnya bagi mereka. Tapi mereka ternyata malah mengolok-olok ataupun meragukan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang tidak sebaiknya dilakukan oleh seorang yang beriman ketika mensikapi perintah-perintah dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW. Hendaknya kita bersami'na wa ata'na. Meskipun terkadang perintah itu kok seperti ini, kok kayak gini ya, maka sekali lagi janganlah kita memperdebatkan, meragukan apa yang Allah syariatkan dan apa yang Rasulullah SAW tentukan. Tinggal kita dengar, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Maka ketika jawabannya seperti itu, Nabi Musa alaihissalam pun berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah kalau saya termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi saya ada satu kisah penting bahwa hanya orang yang bodoh sajalah yang berbicara sesuatu yang tidak penting dan tidak ada manfaatnya. Seolah-olah yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam itu hanya main-main saja,
tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada faedahnya sama sekali. Makanya Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatakan ini benar-benar perintah Allah. Karena hanya orang yang bodoh saja yang berkata-kata atau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat. Sekalipun orang itu pintar, ya, sekalipun orang itu berpendidikan, ilmunya banyak, tapi kalau yang diomongkan, yang dilakukan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, hanya sia-sia belaka, tetap dia dikatakan bodoh pada saat itu. Ini faedah penting. Makanya ketika mereka yakin itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah jawaban dari Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka berdiskusi dengan Nabi Musa untuk menyebutkan ciri-ciri sapi yang akan mereka sembelih. Pertama, ditanya dulu umurnya berapa. Maka Nabi Musa alaihissalam diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada mereka, ini sifat yang pertama, juga apa? Inna ataqullah khalidun walahu awalun bainaka. Sapi betina itu adalah seekor sapi yang tak boleh juga yang muda. Kenapa? Makanya kalau adulah kumarun, laksanakan apa yang diberitakan kepada kalian. Ini pada penting, itu apa? Bahwasanya apapun yang Allah syariatkan, apapun yang Rasulullah SAW ajarkan, ini kalau laksanakan saja. Tidak usah banyak tanya, tidak usah banyak ngeyel. Nanti kalau banyak tanya, banyak ngeyel, jadinya ayat Bani Israil. Sudah maka Nabi Musa alaihissalam sudah punya feeling mau ke sana, sudah langsung laksanakan. Tidak usah banyak tanya. Tapi ternyata mereka tidak tanya lagi, warnanya bagaimana? Maka dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaha baqaratun safra'un faqi'un tasrul nakhil. Itu seekor sapi yang kuning keemas-emasan, yang ketika orang melihatnya akan senang. Gak cukup juga. Akhirnya mereka bertanya lagi. Bertanya lagi, tapi pertanyaannya lihat. Ud'ulana rabbaka, ud'ulana rabbaka. Ini yang usul berbicara. Berdoalah engkau kepada Tuhanmu untuk kami. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Tuhannya Nabi Musa. Hanya Nabi Musa. Ini kurang ajarnya dari Israel kayak gini. Coba kamu berdoa kepada Tuhan. Kalau umat Islam, orang yang beriman mesti ngomongnya Rabbuna atau Rabbana, Tuhan kita. Tapi orang Islam tidak Tuhan kamu sudah. Persis seperti ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk Baitul Maqdis. Idhab anta wa rabbuka innaha munafaqun. Nah ini terus. Kamu saja sudah yang pergi sama Tuhanmu. Kita membaca di sini. Mengajar orang Israel. Nabi dia begitu. Nabi dia begitu. Dan ini sifat yang tidak bisa kita ikuti. Makanya mereka hanya kunci yang ketiga apa? Dari sapi tersebut. Kemudian ada satu hal yang menarik di sini ketika mereka meminta penjelasan terakhir dari Nabi Musa alaihissalam, mereka mengatakan wa inna insyaallah la muhtadun. Dan sesungguhnya kami insyaallah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini kehebatan kalimat insyaallah. Ada makna tafsir. Kalau seandainya mereka tahu Bani Israel tidak mengatakan insyaallah, Israel mereka tidak akan mendapatkan sapi yang dimaksud. Tidak akan mendapatkan sapi yang dimaksud. Tapi mereka mengucapkan insyaallah. Dia bertemu meskipun dengan susah air. Ciri yang ketiga apa? Innaha maqaratul la dalul turfiul ardha wa la tasqil haqqa musallamatul la syiyata fiha. Sifat yang ketiga sifat sapi yang menyusahkan Bani Israel, yaitu sapi itu tidak dipakai untuk membaca sawah, tidak pula untuk mengairi sawah.
Dan warnanya itu nggak boleh ada bulannya, mulus kuning, nggak ada bulannya sama sekali, nggak ada cacatnya sama sekali. Kalau ada cinta berfajar aku maka itu yang lalu, hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakan perintah tersebut. Kenapa? Karena sifat ngeyel. Makanya kita dilarang untuk jadi orang ngeyel. Ya, nanti akan menyusahkan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina tas'alu an asya'a in tubdalakum tasbut. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang kemudian ketika jawaban kalau pertanyaan kalian dijawab justru akan menyusahkan kalian. Maka setelah disembelih itu sapi, kemudian Allah memerintahkan untuk memukul orang yang sudah mati tadi dengan salah satu bagian dari sapi tersebut. Ada yang mengatakan ekornya. Kemudian hidup lagi ketika ditanya siapa yang membunuhmu, maka disebutkan yang membunuhmu adalah keponakanku sendiri. Dan sapi ini menurut riwayat para ahli tafsir mengatakan rahimahullah jami'an mirip seorang anak yatim yang mana ketika ayah andanya masih hidup, dia melepaskan seekor anak sapi ke hutan dan kemudian pesan sama ibunya, nanti kalau anaknya sudah dewasa tolong suruh nyari sapi tersebut, dan ketemu kemudian sapi itulah yang disembelih orang-orang Bani Israil. Ya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, ya, apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diperintahkan Rasulullah SAW, sudah kita tidak usah banyak tanya, banyak email, banyak komentar, banyak protes. Tinggal lakukan sesuai dengan kemampuan. Ya. Kemudian hal yang kedua, ya, sifat ngeyel itu adalah warisan dari orang-orang Bani Israel yang akan menyusahkan hidup kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya kita itu mengucapkan insya Allah. Insya Allah. Karena tadi sudah tahu para tafsir, kalau saat ini mereka kaum Bani Israel tidak mengucapkan kalimat insya Allah, bisa mereka tidak akan mendapatkan sapi yang dimaksud. Ya, ini apa yang bisa kita bahas kita kaji pada kesempatan malam hari ini tentang 3 sifat sapi yang menyusahkan Bani Israil. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, segala kebenaran berasal dari Tuhan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sekiranya hadirat semua memaafkan. Subhanallah wa bihamdihi.